Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi di channel DJ Adi. Kali ini bersama Kak DJ, kita akan membahas mengenai bilangan bulat, khususnya itu mengenal bilangan bulat. Nah, nanti setelah mengikuti pembahasan di video kali ini, insya Allah adik-adik akan mengetahui apa aja sih yang termasuk atau jenis-jenis apa aja sih yang termasuk di dalam bilangan bulat. Nah, ini contohnya ya, contohnya yang ada di gambar ini. Tetap ikutin ya pembahasan kakak mengenai bilangan bulat, tapi sebelumnya bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, like, share channel DJ Adi, supaya adik-adik tetap bisa mengikuti video-video pembahasan materi dan pembahasan soal lainnya dari channel DJ Adi ya. Ya, kita mulai aja. Kita mulai dari membahas jenis-jenis bilangan secara keseluruhan. Nah, bilangan itu ada yang dinamakan dengan bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat. Kemudian keseluruhannya itu dinamakan dengan bilangan rasional. Nah, kemudian nanti ada yang dinamakan dengan bilangan irasional dan bilangan imajiner. Apa aja sih bilangan-bilangan yang sudah kita sebutkan tadi? Nih ya, kakak buat dulu. Jadi, untuk bilangan asli, itu bilangan yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nih ya, jadi dia termasuk di bilangan asli. Kemudian, kalau bilangan caca, itu mirip dengan bilangan asli. Ini ya, ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bedanya kalau di bilangan caca, dianya ditambahin angka 0. Nah, jadi dia masuk di sini. Ya, nanti kalau kalian belajar himpunan, gambar ini dinamakan dengan diagram Venn. Tapi nanti ya, itu di pertemuan berikutnya. Maka dari itu tetap ikutin terus video channel DJ Adi supaya kalian bisa ngikutin materi-materi yang selanjutnya. Nah, kemudian ada bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu dia ada bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu ialah si bilangan asli tadi, kemudian ada bilangan bulat negatif, dan ada bilangan 0. Nah, jadi tadi bilangan bulat positifnya udah ada di bilangan asli ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada bilangan nolnya termasuk di caca tadi, maka sisanya bilangan bulat negatif bisa kita tulis di sini ya. Dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini berarti masih banyak lagi ya bilangan negatifnya. Nah, itu untuk bilangan bulat. Kemudian, ada yang dinamakan dengan bilangan rasional. Nah, apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa kita buat dalam bentuk pecahan A per B. Dengan syarat nilai A dan B itu merupakan bilangan bulat dan nilai B-nya, nih ya, nilai B yang di bawah itu harus tidak boleh 0. Masih bingung? Nah, ini kakak kasih contoh ya. Contohnya bilangan rasional itu 1/2, di mana 1/2 ini dia merupakan pecahan berarti ya. Nah, pecahan itu dia bentuknya A per B sama kayak definisi tadi, di mana B-nya dia tidak dalam bentuk 0. Nah, pecahan ini juga dia bisa diubah menjadi menjadi bentuk desimal. Nah, ini contoh rasional. Kemudian selain bentuk pecahan, ada contoh rasional itu yang bentuknya desimal. Nah, syaratnya desimal ini harus bisa diubah menjadi bentuk pecahan. Ini contohnya ya, 0,25 itu kalau kita ubah sama aja dia dengan 1/4. Nah, ini juga termasuk ke dalam bentuk rasional. Karena 1/4-nya termasuk A per B kan, dengan B-nya tidak sama dengan 0. Satu lagi contoh bilangan rasional, itu bentuk akar yang bisa diakarin, tapi contohnya akar 9, itu nilainya 3. Atau akar 4, akar 16, itu bisa diakarin ya. Nah, itu termasuk ke dalam bilangan rasional. Ini tadi ya. Jadi, termasuk pecahan yang ada di bilangan rasional, bisa juga dia desimal, bisa juga dia dalam bentuk akar. Jadi, ada pecahan di rasional. Ada pecahan, ada desimal. Nggak hanya ini tapi ya, yang lain juga bisa. Kemudian ada bentuk akar. Nah, itu untuk bilangan rasional. Selanjutnya,
itu kita ada bilangan irasional. Duh, apalagi ya bilangan irasional? Kalau bilangan irasional itu bilangan yang tidak dapat dibuat dalam bentuk A per B. Maka dia bentuknya bukan A per B, gitu ya. Nah, contohnya biasanya yang sering keluar itu bilangan irasional tuh bentuk V. Ya, V itu biasanya sering kita temui di materi lingkaran. Nah, V itu, nilai V itu kan sebenarnya panjang ya, di belakang komanya 3,1428 sekian 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 sekian. Nah, titik-titik ini kan masih banyak lagi artinya di belakang koma angkanya. Ini bisa disetarakan ditulis dengan 3,14. Ini biasanya V yang kita kenal ya, nilainya 3,14. Nah, ini dinamakan dengan bilangan irasional. Kalau mudah dipahami maksudnya gini, angka di belakang koma itu banyak ya, dan dia tidak terhingga berapanya itu. Nah, kemudian contoh irasional lagi itu juga akar, cuman akarnya itu tidak bulat hasil pengakarannya. Ini contohnya akar 3, 1,7320 bla 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 dan seterusnya. Ini contoh bilangan irasional. Bedanya dengan rasional tadi, kalau rasional akarnya tadi itu bisa menghasilkan bilangan bulat, sementara kalau dia bilangan irasional, akarnya itu dia hasilnya tidak berupa bilangan bulat ya, banyak angka di belakang koma. Itu contohnya. Jadi contoh irasional itu dia ada um, angka di belakang komanya. Ini contohnya ada akar 3, akar 5, akar 7, dan seterusnya. Itu untuk irasional. Nah, kemudian ada satu lagi, itu dinamakan dengan bilangan imajiner. Nah, kalau bilangan imajiner, ini definisinya. Bilangan yang dapat didefinisikan dengan I pangkat 2 itu hasilnya jadi negatif 1. Atau akar negatif 1 hasilnya I alias imajiner. Nah, biar mudah ngingetnya, gini aja, bilangan imajiner itu ialah bilangan yang di dalam akar itu bentuknya negatif. Jadi ada akar negatif 3, akar negatif 4, akar negatif 1, akar negatif 10, dan seterusnya. Itu ya. Itu contoh-contoh bilangan imajiner. Ada negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Ini ya. Nah, sampai sini paham ya, Dek ya? Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan bilangan real. Apa itu bilangan real? Bilangan real itu ialah bilangan yang terdiri dari bilangan rasional, oke, dan irasional. Kemudian nanti ada juga yang dinamakan dengan bilangan kompleks, ya. Nah, bilangan kompleks itu ialah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, ini ya. Jadi, inilah jenis-jenis bilangan yang nantinya kita akan pelajari. Oke. Oke, tadi kita udah membahas jenis-jenis bilangan. Nah, sekarang kita masuk ke khusus jenis-jenis bilangan bulatnya. Nah, apa aja sih yang termasuk di dalam bilangan bulat? Yang pertama, ada yang dinamakan dengan bilangan asli atau bisa juga dia dikatakan dengan bilangan bulat positif. Nah, apa aja tuh yang termasuk di bilangan bulat positif atau bilangan asli? Itu kan tadi ada 1, 2 yang udah kita bahas sebelumnya ya. 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan 0. Bilangan 0 ya berarti 0 itu sendiri ya. Dan ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini kakak buat berurut ya. Nah, berikutnya ada bilangan cacah. Nah, tadi apa tuh? Masih ingat nggak yang termasuk bilangan cacah? Bilangan cacah itu tadi dia mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nih ya, ini mohon diingat. Kemudian ada bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu apa? Bilangan ganjil yang biasanya tidak habis dibagi oleh 2. Contohnya itu 3, itu ya, nggak habis dibagi 2 kan? Dia bersisa 1. Kemudian 5, terus 1 ya, 1 juga masuk, 1, 3, 5, 7, kemudian 9, 11, dan seterusnya. Itu untuk bilangan ganjil. Nah, sekarang bilangan genap. Kalau bilangan genap, dia bisa atau habis dibagi dengan angka 2. Contohnya apa? Contohnya ya 2 itu sendiri. 2 bagi 2 kan 1, berarti habis dibagi. Artinya bisa. Nggak menghasilkan
bentuk desimal, itu aja ya. Nah, kemudian apa lagi? 4, 6, 8, dan seterusnya. 10 ya, Kakak buat nih. Oke, berikutnya itu ada bilangan prima. Nah, ini yang harus diingat untuk bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Ialah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan dirinya sendiri atau angka itu sendiri. Kecuali 1, tapi 1 nggak masuk ya. Oke, dia mulai dari angka 2. Kemudian siapa lagi yang bisa habis dibagi oleh dirinya sendiri angka 1 itu ada 3, kemudian 5, 7, 11 ya, yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan angka 1. 13, kemudian 17, dan seterusnya. Ini yang termasuk di bilangan prima. Jadi bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan dirinya sendiri. Berikutnya, itu ada bilangan komposit. Nah, bilangan komposit itu ialah bilangan cacah. Jadi bilangan cacah, ini ya bilangan cacah. Tapi selain 0, 1, dan bilangan prima. Nah, coba kita daftarkan dulu. Ya, bilangan cacah kan mulai dari 0, tapi 0 dan 1 bukan. Kemudian bilangan prima juga bukan komposit, artinya dia mulai dari 4, 5 enggak ya, 5 termasuk prima. 6, 7 prima, 8 masuk ya, 9, nah 10, dan seterusnya. Tapi yang bukan prima. Nah, ini yang dimaksud dengan bilangan kom. Oke, paham ya sampai sini adik-adik ya. Ini adalah jenis-jenis bilangan bulatnya. Kalau tadi jenis-jenis bilangan secara keseluruhan, kalau ini khusus bilangan bulat. Oke, berikutnya kita akan membahas bagaimana sih cara membandingkan bilangan bulat. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat, kita harus mengetahui ini nih, ini apa namanya? Ini namanya garis bilangan. Di garis bilangan itu ada angka 0, ke kanan dianya untuk bilangan positif, ke kiri dianya bilangan negatif. Artinya apa? Untuk di garis bilangan semakin ke kanan, dia akan semakin besar, nih, dan kalau dia ke kiri, dianya semakin kecil. Itu ya yang harus diingat nantinya. Kemudian ada juga nanti kalau seandainya kita membutuhkan perbandingan naik dan turun. Jadi kalau kita asumsikan analogi di termometer, kalau ke atas dia semakin membesar, kalau ke bawah dia semakin mengecil. Nah, kita langsung ke contoh aja. Ini contohnya, kita akan bandingkan antara angka 2 dan angka 3. Kalau dilihat dari garis bilangan udah jelas ya. Angka 2 di sebelah kiri, angka 3 di sebelah kanan. Artinya 2 itu lebih kecil dari 3. Berikutnya ada negatif 3 dan 1. Nah, negatif 3 berada di sebelah kiri dan 1 berada di sebelah kanan. Sama ya, ini juga lebih kecil. Oke, ini ada 5 dan 3. Ini kita akan bandingkan. Kalau dilihat di garis bilangan, 5 itu berada di sebelah kanan dan 3 itu berada di sebelah kiri. Artinya 5 itu kan kalau di kanan artinya dia lebih besar dari 3. Nah, sekarang ini bedanya apa dengan yang di atas? Kalau yang sebelumnya itu 5-nya positif dan 3-nya positif. Nah, ini hati-hati ya. Ini 5-nya negatif dan 3-nya negatif. Kalau kita lihat di garis bilangan, negatif 5 itu lebih kecil daripada negatif 3 karena dia berada di sebelah kiri. Hati-hati ya untuk negatif. Kalau dia angkanya semakin besar, justru dia lebih kecil. Jadi negatif 5 dia lebih kecil dari negatif 3. Ini yang harus hati-hati, harus diingat yang ini. Kemudian, nah ini ada negatif 10 dibandingkan dengan, negatif 20 dibandingkan dengan angka 10. Jelas ya? Negatif 20, ini negatif, satunya positif, otomatis negatif itu lebih kecil dari angka positif. Oke, nah ini yang terakhir ya. Negatif 100 dengan negatif 80. Hati-hati. Wow, Kak, 100 itu kan lebih gede dari 80. Otomatis 100 lebih besar dari 80. Hati-hati, di sini 100-nya ada tanda negatif dan 80-nya juga negatif. Artinya apa kata Kak tadi? Kalau dia negatif, semakin besar angka, maka dia nilainya semakin kecil. Jadi negatif 100 itu lebih kecil dari negatif 80.
Iya, ada satu lagi ya. Nah, negatif 25 dan negatif 30. Nah, ini juga hati-hati ya. Jangan dilihat 25 itu karena dia lebih kecil dari 30, maka hasilnya jadi lebih kecil. Hati-hati. Karena 25 ini dia negatif dan 30 juga negatif. Kalau dilihat dari garis bilangan, negatif 25 itu kan otomatis berada di sebelah kiri. Ya, kalau kakak buat berada di sebelah kiri, berada di sebelah kanan si negatif 30. Artinya apa? Negatif 25 itu dia lebih besar dari negatif 30. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang coba kita lihat ke soal deh. Nah, sekarang soalnya itu urutkan bilangan berikut dari yang terendah hingga tertinggi. Kita lihat di soal nomor 1. Kalau mengurutkan dari yang terendah dan tertinggi, kita lihat dulu. Kalau ada negatif, maka dulukan yang negatif karena otomatis negatif lebih kecil dari yang positif. Nah, di sini ada dua negatifnya. Kira-kira mana yang lebih kecil? Tadi kata kakak, kalau bilangan negatif semakin besar angkanya, otomatis nilainya semakin kecil. Maka yang lebih kecil atau paling kecil itu negatif 10. Diikuti dengan negatif 8. Berikutnya, tinggal kita urutkan yang bilangan positifnya aja ya, nggak terlalu sulit. Itu ada angka 3, kemudian ada 4, sudah 4 itu ada 6, kemudian 9 dan 12. Ini untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2 sama ya, kita dahulukan yang negatif. Negatif yang paling kecil berarti angkanya yang paling besar ini, berarti negatif 15. Diikuti dengan negatif 3, diikuti negatif 1, kemudian 0, terus 7 untuk yang positifnya, urutkan 8 dan 12. Lanjut di nomor 3, yang paling kecil negatifnya itu negatif 5, diurutkan lagi itu jadi negatif 3, dilanjutkan dengan 1 ya positif, kemudian 5, 6, dan 8. Gampang ya untuk yang ini. Satu lagi nomor 4, ini juga sama, cari yang negatif paling kecil yang negatif 29. Berarti ini kakak buat negatif 29, negatif 27, negatif 25, dan diikuti dengan angka yang positif, paling kecilnya 26, kemudian 30, dan 32. Ya, mudah ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada apa nih? Ini diagram kartesius, tapi kita lihat ya. Ini ada soal lagi, ini soal nomor 5. Tadi sudah 4 soal udah kita kerjain. Nah, nomor 5 ini dia menentukan posisi. Oke, soalnya turun 3 satuan dari 0. Nah, itu maksudnya apa? Berarti dia awal mulanya berada di posisi 0. Ini posisi 0 ya. Kalau turun berarti ke bawah. Turun 3 satuan, berarti 1, 2, 3. Nah, jadi dianya posisinya sekarang berada di negatif 3. Berarti ini jawabannya negatif 3. Atau bisa juga kita buat, ini kan dari 0. Berarti kita buat 0, karena dia turun, turun itu sama aja dia dikurang. Dikurang 3. Maka hasilnya nanti jadi negatif 3. Nah, ini udah masuk ke operasi bilangan bulat. Ini nanti ya, di video kita berikutnya nanti kita akan bahas. Jadi ikutin terus video kita biar lebih paham untuk materi bilangan bulatnya. Itu soal nomor 5. Kemudian nomor 6 katanya naik 6 satuan dari negatif 8. Naik 6 satuan dari negatif 8. Negatif 8 posisinya di sini. Nih ya, posisi negatif 8 naik 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka posisi sekarang berada di negatif 2. Atau sama aja kalau kita buat, ini kan dari 8. Berarti kita buat dulu negatif 8. Dari 8 itu naik. Kalau naik berarti dia bertambah. Jadi bertambah 6 dia ya. Nah, nanti berarti didapat kalau negatif 8 ditambah 6 itu hasilnya negatif 2. Ini juga udah masuk ke operasi penjumlahan nantinya. Nah, berikutnya itu ada 8 satuan ke kanan dari negatif 3. Oke, 8 satuan ke kanan dari negatif 3. Berarti kita mulai dari negatif 3 dan kita loncat 8 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini berarti ya. 8 satuan. Berarti posisi terakhirnya berada di 5. Atau sama ya kalau kita buat
Dari negatif 3 berarti negatif 3, kalau ke kanan dia berarti positif, bertambah 8. Negatif 3 ditambah 8 itu hasilnya 5. Tadi kalau dia turun berarti dia negatif atau berkurang ya. Kalau dia naik dianya bertambah. Ya, catatannya. Kemudian berikutnya nomor 8, 7 satuan ke kiri dari 2. Oke, berarti kita buat 7 satuan ke kiri dari angka 2. Nih, dari angka 2 kita loncat ke kiri sebanyak 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti posisi akhirnya berada di negatif 5. Artinya dari 2, kalau ke kiri berarti dia berkurang, dikurang 7, maka hasilnya nanti jadi negatif 5. Ini ya, lebih lanjut untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat nanti kita akan bahas di video berikutnya. Tetap ikutin ya video channel DJ Adi. Ya, soal berikutnya ini soalnya. Jika suhu awal 5 derajat Celcius, kemudian turun 7 derajat Celcius, maka suhu akhir menunjukkan angka berapa? Nah, ini ya. Biasanya kalau dia turun berarti negatif kan tadi? Tapi kalau mau kita buat dulu, nih. Suhu awalnya kan 5. Nih, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita buat dulu nih. Turun 7. Suhu awalnya 5 derajat, turun 7. Kok turun ke bawah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, satu lagi. 7. Nah, ini posisi terakhirnya berarti. Nah, kita buat posisi terakhir ini berapa kalau di garis bilangan ini ya, tapi posisi naik dan turun. Ini ada 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Ini kita gunain yang angka-angka di termometer tadi ya. Nah, artinya dari 5, kalau turun 7 derajat Celcius, maka dia menjadi negatif 2. Atau bisa juga ya kita buatnya seperti ini. 5 dikurang 7, dia jadinya negatif 2. Nah, ini hasilnya. Ini nanti dibahas di operasi penjumlahan ya. Oke. Berikutnya nih, terakhir kayaknya ya. Seekor ikan berada dalam kedalaman 800 meter di bawah permukaan laut. Ikan itu berenang sejauh 150 meter menuju permukaan laut. Nah, yang ditanya posisi ikan itu sekarang berada di mana gitu ya. Jadi, kalau kita buat, nih anggaplah ini untuk kedalaman laut gitu ya. Si ikan itu berada di 800 meter maksudnya di bawah permukaan laut. Nah, ini 800 tapi berada di bawah permukaan laut. Nah, ini permukaan lautnya nih. Nih kita buat permukaan lautnya. Oke. Nah, kemudian si ikan tadi katanya berenang sejauh 150 menuju permukaan laut. Berarti naik atau turun? Berarti naik ya. Dia kan menuju permukaan laut, berarti dia naik. Nah, dari sini dia naik sejauh 150 meter. Artinya dia bertambah atau berkurang nih dari 800? Ya, berarti dia berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 150. Nah, kalau dia berkurang 150 berarti di sini sama aja dengan 650 ya. 800 dikurang 150. Nah, jadi jawabannya apa posisinya? Berarti si ikan sekarang itu berada 650 meter nih ya, menuju atau di bawah permukaan laut. Berarti jawabannya 600 meter di bawah permukaan laut. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 10 ya. Jika adik-adik ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, boleh komen ya di kolom komentar di bawah atau bisa juga di DM di sosial media kita ya, bisa dilihat di channel YouTube kita. Oke? Iya, oke. Berarti sekian dulu ya pembahasan kita mengenai bilangan bulat khususnya yang berhubungan dengan mengenal, artinya jenis-jenis apa aja yang termasuk di bilangan bulat gitu ya. Nah, ini untuk hari ini cukup kita bahas mengenal bilangan bulatnya.
Untuk materi berikutnya bisa adik-adik lihat di sosial media kita atau di video kita berikutnya yang berhubungan dengan bilangan bulat ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian bilangan bulat. Oke, demikianlah pembahasan mengenai bilangan bulat hari ini atau di video kali ini. Kakak ucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah menyaksikan channel DJ Adi, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Salam DJ Adi, berbagi ilmu sama dengan menuai pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.